Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai karakteristik utama cloud computing, yaitu dengan saya sendiri, Bima Marullah, Dan saya Naila Naila Sadaulia, Sadaulia. dan juga Atika Fitria Riviana. Yang pertama itu ada pengantar cloud computing. Apa sih cloud computing itu? Merupakan layanan komutasi yang diakses melalui internet, dan juga sumber daya itu yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, mengapa penting? Karena efisiensi biaya dan operasional, serta skalabilitas dan fleksibilitas yang tinggi. Dan selanjutnya itu ada 5 karakteristik utama, yaitu ada broad network access, rapid elasticity, Mr. Service, on-demand self-service, dan resource pooling. Dan yang pertama itu ada pengertian broad network access. Apa sih broad network access itu? Merupakan layanan cloud yang dapat diakses melalui internet dan juga dapat diakses melalui multi platform seperti itu. Dan juga memiliki standar protokol itu ada HTTP maupun HTTPS. Dan selanjutnya ada manfaat broad network access. Yang pertama itu ada pengguna individu itu dapat mengakses file dari mana saja, sinkronisasi data real time dan mobilitas yang tinggi. Dan untuk bisnis itu ada remote work yang efektif, kalau dan juga dapat kolaborasi tim global. Yang selanjutnya ada contoh penerapan broad network access dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada Google Drive, itu dapat akses dokumen dari HP ataupun tablet. Dan juga untuk dunia bisnis itu ada Microsoft 365, yaitu kerja dari kantor, rumah, atau perjalanan, dan dapat dilakukan di mana saja. Yang selanjutnya ada analogi broad network access. Yang pertama itu ada sistem perbankan modern, yang itu ada ATM, kita dapat mengakses rekening kita di ATM mana saja, internet banking, dan juga mobile bankingnya memiliki satu prinsip, yaitu satu akun yang dapat melakukan multi channel dan juga memiliki standar keamanan yang universal. Yang selanjutnya ada rapid elasticity, di mana kemampuannya itu memiliki sekali karakteristik utama itu ada otomatis, cepat, dan juga bidireksional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naila Sada. Selanjutnya itu rapid elasticity, eh, yaitu selanjutnya itu manfaat rapid elasticity. Yang pertama adalah efisiensi operasional. Eh, yang pertama itu tidak perlu prediksi kapasitas yang kompleks. Yang kedua menghindari over provisioning atau under provisioning. Dan yang ketiga itu optimasi biaya optimis. Selanjutnya itu responsivitas bisnis. Yang pertama menangani traffic spike mendadak. Yang kedua adaptasi cepat terhadap perubahan demand. Yang ketiga itu competitive advantage dalam layanan. Selanjutnya itu contoh penerapan rapid elasticity. Yang pertama itu e-commerce, ada Tokopedia saat flash sale, ada Shopee 12.12. Yang kedua itu media streaming, ada Netflix dan YouTube. Yang ketiga itu gaming, ada Mobile Legends dan PUBG Mobile. Ya, selanjutnya itu analogi rapid elasticity seperti sistem transportasi online, ada Gojek atau Grab, di mana driver lebih banyak tersedia. Yang kedua yaitu traffic dinamis, harga naik saat demand tinggi, dan yang ketiga itu algoritma matching otomatis menyesuaikan supply demand. Prinsipnya sama, sumber daya menyesuaikan kebutuhan secara real time. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu measured service adalah pengertian measured service yaitu semua penggunaan sumber daya dimonitor dan diukur, transparansi penggunaan untuk provider dan customer, billing berdasarkan actual usage. Karakteristik utamanya yaitu metering, monitoring, dan reporting. Selanjutnya itu manfaat measured service ada untuk customer dan untuk provider. Yang untuk customer itu biaya hanya hanya yang digunakan, transportasi biaya operasional dan kontrol budget yang lebih baik. Untuk provider itu optimal research allocation, revenue model yang akurat dan capacity planning yang tepat. Selanjutnya yaitu contoh penerapan measured service. Ada yang pertama ada cloud storage, yaitu Google Drive, eh, $1,99 untuk 100 gigabyte. Terus Dropbox pricing tier berdasarkan storage. Yang kedua itu computing service, ada AWS, H2 atau dan Google Cloud. Selanjutnya itu ada software as a service, ada Zoom dan Canva.
Selanjutnya yaitu analogi measured service seperti tagihan utilitas rumah, yaitu listrik PLN, KWH yang digunakan, air PDAM, meter kubik konsumsi, dan internet yaitu kuota atau kecepatan, prinsipnya sama, monitoring otomatis, billing akurat, dan transparansi penggunaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Atika. Baik, selanjutnya itu ada on-demand self-service. Definisinya dari user dapat dan memerlukan informasi untuk ada instant execution langsung saja, kemudian ada portal atau API. Selanjutnya, ya. Nah, manfaat on-demand self-service ini adalah itu menunggu approval manual. Yang cepat dalam time to market dan juga ada manfaat kontrol penuh. User dapat mengatur konfigurasinya, kemudian fleksibilitas dalam customization dan independen dari vendor. Contoh penerapan on-demand self-service. Yang pertama, infrastruktur service-nya ada AWS Console buat EC2 instan langsung. Ada Google Cloud setup VM dengan beberapa klik. Ada Digital Ocean deploy server dalam satu menit. Dan ada penerapan dari Social Service GitHub buat repository baru instan. Kemudian ada Heroku deploy aplikasi otomatis dan ada Netlify hosting website langsung dari Git. Analogi on-demand self-service ini seperti information modern. Kita pilih produk, user memilih service yang diinginkan, kemudian bayar otomatis, payment gateway integrasi, dan terima langsung service aktif kemudian. Prinsipnya self-service otomatis tanpa human intervention. Resource pooling. Ini adalah sumber daya fisik dikumpulkan untuk melayani multiple customer. Dinamis berdasarkan dari kanan. Kita berbagi pesan aman kemudian user tidak tahu lokasi dan dynamic alat tersebut. Manfaat resource pooling adalah efficiency cost, yaitu sharing cost infrastruktur, utility resource optimal, dan optimal of scale. Kemudian ada reliability and performance, ada redundancy natural, flow distribution, dan resource utilization. Ya. Contoh penerapan resource pooling itu dalam infrastruktur ada data per geography. Analogi resource pooling ini seperti sistem transportasi umum, bus Transjakarta satu bus melayani banyak penumpang dan kereta komuter dan taksi umum. Prinsipnya share infrastruktur, cost efficiency, dan optimal utilization. Sekian presentasi dari kelompok 7. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan.